Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kido Smart, ketemu lagi dengan Bu Guru, masih di tematik 6B, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Tetap semangat ya belajarnya walaupun kita belajar dari rumah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mencari tahu peristiwa penting sebelum proklamasi, menjelaskan makna proklamasi, menuliskan contoh kegiatan yang merupakan cerminan makna proklamasi, menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan, menuliskan contoh tentang pengamalan hidup rukun, dan menerapkan 3 kegiatan yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Oke Kidos, kita bahas satu-satu ya. Let's go! Yang pertama, aktivitas menjelang proklamasi. Sebelum proklamasi dilaksanakan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para panitia kemerdekaan RI. Nah Kidos, ternyata proklamasi kemerdekaan memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, diantaranya sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Pernyataan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang merdeka, menaikkan martabat bangsa Indonesia, dan lain-lain. Lalu, siapa saja tokoh yang terlibat di dalam proklamasi Indonesia? Ada Bapak Soekarno, beliau yang berperan membacakan proklamasi. Ada Ibu Fatmawati yang menjahitkan bendera, dan ada juga Bapak Muhammad Hatta yang selalu mendampingi Bapak Soekarno. Selanjutnya ada Sayuti Malik yang mengetik naskah proklamasi. Ada Ahmad Subarjo yang berperan dalam melakukan perundingan dengan tokoh pemuda yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya ada Laksamana, Tadasi Maida, dan BM Diah. Ada juga tokoh yang tidak kalah penting, yaitu Latif Hendradiningrat dan S. Uhud yang merupakan pengibar bendera merah putih saat proklamasi. Mereka juga mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan saat proklamasi berlangsung. Sebelum berlangsungnya proklamasi, terjadi beberapa kejadian penting, di antaranya menyerahnya Jepang pada Sekutu. Bom atom yang dijatuhkan pasukan Sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki mampu melumpuhkan pemerintahan Jepang. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, para pejuang kemerdekaan Indonesia segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Para golongan muda menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah mereka mengadakan pembicaraan, akhirnya mereka sepakat untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Kidos, apakah kalian senang Indonesia merdeka? Tentu saja ya, karena kalian bisa bebas bermain dengan siapapun. Ingat ya, ketika kalian bermain, kalian tidak boleh membeda-bedakan teman. Tidak boleh mengejek atau menghina teman yang berbeda agama ataupun berbeda suku. Nah, ada beberapa cara menyikapi perbedaan, yaitu dengan mengembangkan cara berpikir positif dalam diri, hindari sikap merendahkan orang lain, kemudian meningkatkan kepekaan terhadap orang lain dan bersikap sadar dan toleran terhadap siapapun. Apa saja sih manfaat hidup rukun? Yang pertama, hidup damai dan tentram. Kerukunan dapat menyejukkan hati dan menimbulkan kedamaian, sehingga meminimalisir terjadinya perkelahian. Dia menumbuhkan toleransi antar sesama dan memiliki banyak teman. Orang yang hidup rukun, dia akan cenderung mengerti perasaan orang lain dan memiliki banyak teman. Kemudian, kerukunan juga membuat manusia ikhlas untuk saling membantu dan saling berbagi dengan sesamanya. Yang terakhir, hidup rukun akan membuat manusia menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, Kidos, materi hari ini cukup sekian ya. Kerjakan tugasmu di dalam buku paket. Jika ada hal yang belum kalian pahami, tanyakan pada guru kelasmu. Terima kasih sudah bergabung di kelas hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.